Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurrahmi Maulidini dengan NIM 24030110 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Taufik Ahmad dengan NIM 24030112. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai permasalahan dalam suatu bidang yang dapat diselesaikan menggunakan program linier. Di sini kami mengambil permasalahan dalam suatu perusahaan, di mana suatu perusahaan akan menentukan kombinasi yang tepat untuk meminimumkan waktu ataupun untuk memaksimalkan keuntungan. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Taufik Ahmad. Kepada Taufik, saya persilahkan. Di sini kami akan membahas tentang masalah penugasan atau assignment problems. Masalah penugasan merupakan suatu masalah khusus yang ditemui dalam pemrograman linear atau dalam riset operasi. Dalam masalah penugasan ini, kita akan mendelegasikan sejumlah tugas kepada sejumlah penerima tugas dalam basis satu-satu. Jadi, pada masalah penugasan ini, diasumsikan bahwa jumlah tugas sama dengan jumlah penerima tugas. Salah satu metode yang dipakai dalam penugasan ialah metode Hungarian. Metode penugasan, tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah ini adalah berusaha untuk menjadwalkan setiap penerima tugas pada suatu tugas sedemikian sehingga kerugian yang ditimbulkan minimal atau keuntungan yang didapatkan maksimal. Dapat dilihat bahwa secara garis besar ada dua jenis masalah penugasan, yaitu masalah minimisasi dan masalah maksimisasi. Di sini kami akan membahas masalah minimisasi. Soal sebuah perusahaan agribisnis di Jember akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, ada 4 orang manajer pemasaran yang akan diberi tugas di 4 kota di Jawa Timur. Waktu yang akan diperlukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Tentukan alokasi penugasan yang akan diminimumkan jumlah waktu yang diperlukan. Penyelesaian. Langkah pertama, melakukan pengurangan baris dengan cara A. Memilih nilai terkecil setiap baris. Yang kedua, seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduce cost matrix atau matriks biaya yang telah dikurangi. Dapat dilihat pada baris pertama yaitu Bakir, nilai yang terkecil yaitu pada kota Malang yaitu 15. Untuk baris kedua Tomo, nilai terkecilnya ialah 19. Baris ketiga Badrun dengan nilai terkecilnya 16. Baris keempat Deno dengan baris terkecilnya 17. Maka dengan itu kita mengurangkan setiap nilai pada tiap baris dengan angka yang terkecil pada tiap barisnya. Kedua yaitu melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel angka pertama. Biaya terkecil setiap kolom. Seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Pada kolom pertama yaitu Malang, tiap nilainya dikurangi dengan 0, karena nilai 0 paling kecil. Pada kolom Surabaya dikurangi dengan nilai 1, Pasuruan dikurangi dengan nilai 0, Mojokerto dikurangi dengan 0. Dilihat pada tabel selanjutnya, pada kolom pertama dikurangi dengan 0, kolom Surabaya dikurangi dengan 1 karena di sini kami salah membuat PPT-nya. Pasuruan dikurangi dengan 0, Mojokerto dikurangi dengan 0. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal, namun jika tidak, maka perlu direvisi. Di sini kita menarik garis pada kolom pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Dapat dilihat bahwa jumlah garis ialah 3, di mana jumlah garis tidak sama dengan ukuran matriks yaitu matriks 4x4. Maka dari itu perlu dilakukan revisi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan revisi tabel dengan cara A. Untuk merevisi total opportunity cost, pilih angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis. B. Kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. C. Tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Dan D. Kembali ke langkah 3 yaitu menarik garis seminimal mungkin untuk menutup atau meliputi elemen yang bernilai 0. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa angka terkecil yang tidak terliput atau dilewati garis ialah angka 2 yaitu pada baris pertama kolom kedua.
Oleh karena itu, kita akan mengurangkan seluruh angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil. Setelah itu, kita akan menambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Angka yang terdapat pada persilangan garis yaitu angka 10 pada baris ketiga kolom pertama dan angka 2 yaitu pada baris keempat kolom pertama. Maka, kedua angka tersebut akan kita tambahkan dengan angka terkecil. Dari hasil tersebut diperoleh tabel 0047, 0113, 12003, 4360. Kemudian kita akan menarik garis seminimal mungkin untuk meliputi elemen yang bernilai 0. Di sini kita akan menarik garis pada kolom pertama, kolom kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Dapat dilihat bahwa jumlah garis ialah 4, artinya jumlah garis telah sama dengan ukuran matriks yaitu 4x4, sehingga tabel tidak perlu direvisi kembali. Pada tabel berikutnya, kita dapat melihat kombinasi tugas yang akan diberikan pada penerima tugas. Yang pertama, kita dapat melihat yaitu pada manajer Tomo. Manajer Tomo akan ditempatkan di Malang. Selanjutnya, manajer Bakir memiliki dua opsi yaitu Malang dan Surabaya. Akan tetapi, karena manajer Tomo telah ditempatkan di Malang, artinya manajer Bakir tidak bisa ditempatkan di Malang dan akan ditempatkan di Surabaya. Selanjutnya, manajer Badrun. Manajer Badrun memiliki dua opsi yaitu di kota Surabaya dan Pasuruan. Akan tetapi, karena manajer Bakir telah ditempatkan di Surabaya, artinya manajer Badrun tidak dapat ditempatkan di Surabaya dan ditempatkan di Pasuruan. Yang terakhir yaitu manajer Denok akan ditempatkan di kota Mojokerto. Dari hasil tersebut, kita peroleh tabel penugasan untuk meminimumkan waktu yang diperlukan yaitu manajer Bakir ditugaskan di Surabaya selama 18 hari, manajer Tomo ditempatkan di Malang selama 19 hari, manajer Badrun di Pasuruan selama 16 hari, dan manajer Denok ditempatkan di Mojokerto selama 17 hari. Baiklah, sekian yang dapat kami berdua presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.